Jangan Pak. Kenapa? Kenapa? Ada bela negara, ada di penjara. Jadi bayar berapa miliar? Setan. Gedung negara buat membebaskan pengkhianat negara. Lama. Sana. Ke sana. Anak membela negara di penjara. Ya. Sebentar Bu ya. Kalian sudah gila. Kita dikasih kesempatan lagi untuk tanggal 4 Oktober untuk menjawab tanggapan penuntut umum karena dia memberikan tanggapan terhadap pledoi ini. Itu ada berapa yang harus dijawab tanggapan itu, Pak? Ya lumayan banyak juga sih pada intinya, karena mereka tetap pada dalam tuntutan, ya kita harus membantah lah, karena memang kan hal itu tidak terbukti juga. Dan juga dari pihak pelapor pun tidak ada etikat baik untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya terdakwa, yaitu ijazah dan jaminan sertifikat itu belum diserahkan sampai saat ini. Yang kami minta dari beberapa kali persidangan, ya sudah 5 atau 6 kali lah, justru malah saksi pelapor sendiri yang namanya Dedi Setiawan, Komisaris PT Pratama Prima Bajatama, dan Winoto, Direktur itu juga mengatakan dalam persidangan di depan majelis juga, dan itu akan mengembalikan jaminan tersebut, tapi sampai saat ini tidak ada. Nah, ini kan proses sudah terlalu lama, Bang ya. Ya. Kita mendengar dari tahun 2020 ya. Sudah berjalan sekitar 3 tahun ya untuk saat ini. Nah, kalau menurut Abang, kelanjutan saat ini tuh Bang, apakah persidangan berjalan mulus? Maksudnya, atau memang ada sesuatu nih kalau menurut pandangan kuasa hukum? Kalau menurut kita ya memang gimana ya, ya seperti persidangan biasanya, tapi ya saat ini ya yang kita bangun adalah bukti-bukti, makanya lancar Saudara Riko bisa di sini sekarang bersama kita, tidak lagi ke sana, gitu dia. Karena kita terapkan adalah bukti-bukti yang kita perkuat, yang dimana selisih daripada yang dituduhkan kepada Saudara Riko yang di dalam dakwaan oleh jaksa itu akhirnya nihil dengan bukti yang kemarin yang kita sediakan pada tanggal 11 September. Tapi Pak, izin Pak, Malah justru kelebihan 4 juta rupiah uang mereka, uang Riko di sana, gitu loh. Izin Pak, mau tanya, tanggapan dari jaksa kok tidak dibaca dalam persidangan Pak ya? Jadi gini, Saya baru dapat maksudnya sidang gitu. seperti ini. Ya, Baik, belum pernah kami sebenarnya dapat sidang seperti bukan ini. tidak mau dibacakan, tapi karena waktu sudah, karena memang kita kan memang perjanjian sama majelis juga sebelum jam 6 sore sudah harus selesai semua, gitu. Dan tadi kan persidangan tadi kan ada berapa 10 saksi, nah itu jadi bikin lama. Jadi kita juga harus lihat juga majelis juga udah mulai lelah, capek juga, ya udahlah. Nah, Bang, untuk kendala saat ini Bang, terkait tentang SHM yang belum diadakan ya, apakah ada penekanan khusus Bang dari kuasa hukum Riko Bang untuk pengadaan SHM tersebut? Iya, kita sudah penekanan khusus, kita sudah minta dari persidangan sebelum-sebelumnya sampai terakhir pun kita udah note ke pas minggu kemarin ya, kita bilang bahwa selama persidangan masih berjalan kami tetap menunggu itikat baik untuk diserahkan sertifikat dan ijazahnya Riko yang menjadi dalam satu perjanjian yang di war making di notaris itu.
Nah, tindakan Bang, kalau seandainya Tindakan, makanya kita mengabaikan lagi terus. nyusun dulu sama Riko. Oh, siap. Oke. Kita persiapkan sama Riko apakah tindakan selanjutnya ini, makanya kita review dulu. Izin kalau masalah tadi yang abang bilang bahwa mungkin hakim kecapean ya, jadi tidak dibaca tanggapan jaksa tadi, itu apa tidak janggal bang? Selama saya mengerti hukum ya, Ya, saya ini, ikut persidangan saya belum kalau pernah kita dapat kebijakan ketemu. aja sih, Pak ya, kebijakan juga ya, karena waktunya. Ya, Karena waktu sudah menunjukkan sore hari juga gitu loh. Kita jangan memperdebatkan antara wah wewenang hakim atau bagaimana. Justru kalau wewenang hakim mau dibacain apa gimana, justru ditawarkan. Ya kita sepakat ya sudah tidak usah lah. Toh juga cuma sekedar tanggapan. Dan kita akan siapkan tanggapan kita juga. Karena saya ngejar bagaimana dalam waktu 2 minggu ini kami harus selesai untuk tanggapannya terhadap jawabannya jaksa. Itu dia. Berarti target 2 minggu Bang ya? Target 2 minggu harus selesai itu tanggapan ini semua gitu loh. Nah, kan abang bilang tadi tidak dihadirkan itu apa ijazah, bukti sertifikat. sama SHM-nya itu nggak dihadirkan itu. Apakah tidak melanggar atau ada tindakan tegas dari hakim sendiri atau hanya diam saja? Hakim justru bertindak dan hakim tadi minta tolong sampai memerintahkan justru dari pihak sana dan sampai jaksanya juga sampai bilang majelis kami sudah meminta berkali-kali tetap. Nah, Belum ada. pertanyaan terakhir dari saya nih Bang, harapan Abang apa sih Bang? Kan kasusnya cukup melelahkan ya. Iya, Gitu iya. ya. Harapannya apa nih Bang? Ke depannya Bang? Ya kalau harapan saya sih gini, apa yang menjadi hak orang tolong dikembalikan, ya kan? Sekarang hak imunitas seseorang harus dipulihkan kembali, nah itu harus dijalankan. Gitu. Oke. Bagaimana caranya? Ya saya harap mudah-mudahan keadilan ada di sini, gitu. oke bang. Satu lagi tanggapan saya. Kalau seandai kata jaksa tidak sanggup menghadirkan SHM itu, hakim apa tindakan dari hakim atau daripada pengadilan ini atas perilaku daripada apa yang ditahan PT tersebut? Oh gitu. Ya. Baik. Kalau untuk saat ini sih saya belum bisa menanggapi ya. Tapi setidaknya upaya hukum pun kita akan tempuh untuk mendapatkan haknya daripada Riko Pujianto. Apakah ada upaya hukum ke KY bang? Apabila hakim tidak punya kewenangan? Bukan. Kalau ke KY kan itu kan terkait kan ada sesuatu lah. Ya. Tapi ini kan tidak ada. Justru hakim juga sudah meminta secara tegas di persidangan berapa kali. Apakah kalau hakim meminta tidak mau dihadirkan, sidang Justru dapat memang dihentikan? selama ini pun yang kita dapat ya mereka juga tidak. Pak saya sudah berapa kali, Pak saya sudah berapa kali, Pak saya sudah berapa kali. Oh, ketegasan hakim tidak ada ya, berarti? Tolong hadirkan, tetap sampai Bukan. sebelum putusan ini harus dikeserahkan. Bukan maksudnya Pak, ini bukan minta tolong, ini kita berbicara kewenangan hakim di dalam ruangan sidang. Hukum lah. Bukan secara hukum, kita kalau minta tolong itu di pasar juga kita minta tolong Pak. Iya. Enggak, sebenarnya udah diperintahkan. Sudah. Artinya ketika jaksa tidak menyerahkan itu, tentu itu nanti menjadi pertimbangan bagi hakimnya, kan seperti itu kan. Artinya kalau misalnya hakim tidak menunjukkan itu, bisa saja jaksa tidak dapat membuktikan ininya, tuntutannya kan seperti itu kan. Ketika misalnya jaksa tidak dapat membuktikan tuntutannya, ya terhadap terdakwa bisa bebas, seperti itu nanti di pertimbangannya. Ya. Satu lagi Pak, mungkin di sisi lain itu, tapi di sisi yang lain juga, ketika ini nggak dikembalikan, Ya. otomatis kan kerugian secara materi dari pihaknya, khususnya keluarga Riko, kan berefek dong. SHM-nya kan nggak Oh ada. iya, nanti nggak bisa kami laporkan di penggelapan. Berarti ada Nanti kan dia laporan lain lagi. Ya lain lagi, itu ini perkara yang lain akan kita lakukan. Nah, itu yang Tapi saya apa maksud. kita Iya. sekarang pembelaan kita kan apa? Terhadap apa yang dituduhkan terhadap Riko dulu. Oke, Betul. siap. Udah cukup ya. Oke. Ya. Nama lengkap sama kantor. Oke, kalau saya Alberto Martin PS P Silitonga SH, ini dengan Pak Hulman Sinaga, kantor kami di Pondok Kelapa di Jose and Partners, Law Office Jose and Partners. Gitu dia. Terima kasih semua. Nah, di sini ya. Apa? Ya, jadi Izin, silakan izin. Terima kasih rekan-rekan bahwa kita sudah cukup lelah, hampir 11 kali sidang. Saya ucapkan terima kasih didampingi oleh Bapak pengacara yang hebat-hebat. Namun harapan dari saya, seluruh daripada persoalan hukum yang menjerat anak saya itu betul-betul terbuka, baik dari akar persoalannya sampai kepada dakwaan mereka. Apakah anak saya
benar-benar menggelapkan atau tidak. Yang pertama itu, kemudian harapan saya sebagai orang tua bahwa kasus ini akan berlanjut kepada pemeriksaan di Dirjen Pajak Republik Indonesia. Ini oleh karena itu saya mohon dipenuhi atau dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk seluruh barang bukti yang diserahkan oleh pihak pelapor maupun kami sebagai barang bukti tidak dimusnahkan maupun tidak dikembalikan kepada pihak pelapor, namun akan menjadi barang bukti Riko Pujianto dalam pemeriksaan lebih lanjut di Kanwil Pajak Kota Bogor. Demikian harapan saya. Sejauh ini untuk persidangan yang berapa kali, bagaimana menurut orang tuanya Riko sendiri? Apakah sudah efektif atau sudah puas atau bagaimana? Secara garis besar persidangan ini berjalan baik ya, dan majelis hakim juga saya melihat cukup profesional ya, namun kita juga berharap ya